Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini Bang Tekno mau unboxing HP yang kemarin ikutan pre-order ya, ikutan flash sale. Ini adalah Realme 9 Pro Plus. Kemarin kan flash sale itu harganya dari 5 juta jadi 4,5 juta aja. Dan baru datang sekarang ya, dari tanggal 16 sampai sekarang tanggal 19, berarti 3 hari ya Sob ya. 3 hari baru sampai. Biasanya kalau misalkan flash sale-nya Realme itu cepat, hari ini flash sale besoknya tuh udah bisa sampai gitu, tapi kali ini entah kenapa ya. Kita coba lihat aja barangnya kayak gimana. Nah, boxnya kayak gini ya Sob ya. Ini di sebelah sini ada alamat segala macam, jadinya saya balik aja ya, kita lewat bawahnya aja. Nah, ini boxnya dari Shopee kayak gini. Yang saya suka dari Shopee tuh untuk ikutan flash sale tuh boxnya tuh gede ya, jadinya kalau misalkan penyok-penyok dikit box luarnya, produk bagian dalamnya tuh nggak bermasalah gitu, masih aman. Dan di dalamnya juga masih dikasih bubble wrap, walaupun bubble wrapnya nggak terlalu bagus ya, nggak terlalu banyak. Oke, nah ini kita lihat nih bubble wrapnya nih, bukanya pelan-pelan aja biar bisa dipakai lagi. Oke, lumayan nih bubble wrapnya. Wow, kita dapat bonus ya, sesuai yang dijanjikan. Dapat bonus kartu dari Realme nih, kartu e-money Realme 2022. Saldo kartu dapat diisi secara langsung melalui fitur top up online. Kartu debit BRI Sob. Oh, ini dia pakainya Breezy ya dikasihnya ya. Oke. Breezy saya mat ke BRI. Coba yang lain gitu. Banknya lebih banyak. Ini dia. Boxnya dari Realme 9 Pro Plus. Udah 5G ya Sob ya. Sama banget nih sama boxnya yang ini nih. Sama 9 Pro yang kemarin ya. Boxnya sama persis. Cuman warna kuningnya agak beda ya. Kalau 9 Pro biasa tuh dia warnanya lebih kuning, lebih terang. Kalau ini lebih tua. Oke, ini kita singkirin dulu. Nah, Realme 9 Pro Plus ini yang saya beli adalah yang spesifikasinya 8GB RAM, 128GB internal storage. Saya beli yang paling murah ya Sob ya, yang harganya 5 juta, di diskon jadinya 4,5 juta. Dan yang saya ambil adalah yang warna biru terbit. Dia tuh pakai spesifikasi paling kencang ya. Untuk kelas harga 4 jutaan kayak gini. Dia udah pakai Dimensity 920, udah 5G ya. Dan udah pakai layar AMOLED display 90Hz, terus dia kameranya juga udah kamera kelas flagship ya, dia pakai Sony IMX766, terus dia juga udah OIS kamera nih. HP flagship aja nih yang rata-rata pakai OIS, ini udah pakai OIS padahal harganya cuma 4 jutaan. Terus dia juga udah 60 watt super dart charge. Wow, ini bener-bener ya untuk spesifikasi kayak gini, harga kelas 4 jutaan ini udah wah banget. Udah mendingan kita langsung buka aja. Kalau kemarin kan pada para reviewer yang udah pada unboxing duluan kan, mereka bukan ini ya, bukan unit retail ya. Masih ada sablonan-sablonan sesuatu gitu di ininya, di apa namanya, di body Realme-nya. Kalau ini enggak, ini beneran unit retail. Jadi yang kamu lihat saat ini bakalan yang kamu dapat kalau misalnya kamu beli unit retailnya Indonesia. Produk resmi nih yang saya unboxing ya. Oke, di dalam produknya, di boxnya itu kita bisa dapetin apa aja, kita lihat bareng-bareng. Hop. Nah, pertama di kompartemen pertama kita dapetin ini di sini ya. Ada buku panduan petunjuk penggunaan di sini ya, kartu garansi. Kemudian ada SIM card ejector yang bentuknya panjang kayak gini ya. SIM card ejectornya bentuknya panjang. Oke, kemudian dapat soft case. Soft case-nya warnanya agak hitam kayak gini ya, transparan agak hitam tapi. Dan soft case-nya yang saya suka adalah dia tuh menutupi ya, bagian kameranya itu ditutupin gini. Jadinya nggak gampang kebentur gitu bagian kameranya. Oke, yang kemudian kita dapetin juga adalah smartphone-nya nih. Di sini smartphone-nya masih diplastikin, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian kita dapat kabel charger. Sayangnya kabel chargernya walaupun udah USB-C, ujungnya masih USB-A yang ujung satunya. Dan ini panjang kabelnya sekitar 1 meter ya, 1 meter lebih dikit atau kurang dikit. Kemudian kita juga dapat charger adapter. Wow, ini charger adapternya kencang ya Sob ya, yang udah super dart dari Realme original. Yang outputnya nih udah 60 watt ya. Chargernya ini Sob, kalau misalnya kita belinya secara terpisah, ini harganya bisa mahal Sob. Bisa di atas 200.000 dengan kualitas dan spesifikasi kayak gini. Ini dapat gratis ya, nggak kayak HP-HP super mahal. Oke, kita sekarang ke smartphone-nya ya. Ini masih diplastikin smartphone-nya. Dan saya suka nih smartphone yang diplastikinnya kayak gini ya, bukan yang diselorotin. Tapi yang saya nggak suka kalau yang diplastikin kayak gini tuh, lemnya tuh nempel banget ya, keras jadinya. Agak susah bukanya. Kalau yang lemnya nggak terlalu nempel enak, ini bukanya jadi lebih sulit. Oke. Nah, keren.
Wow, 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 cakep banget. Ini katanya bodinya tuh bisa berubah warna ya, kalau misalkan kena sinar UV atau kena sinar matahari gitu. Nanti kita cobain ya, kita jemur nanti pada saat video reviewnya nanti. Wow, ini kece banget ya sob ya, keren banget. Wih, cakep banget ya, dia tuh siluet ininya, siluet efek optiknya tuh keren banget ya. Udah seakan-akan di tengah sini tuh agak melengkung gitu, tapi sebenarnya ini enggak. Ini biasa ya, standar, cuman karena emang ilusi optiknya tuh cakep banget. Wih, keren banget, mantep, keren. Kalau dibandingin sama yang enggak plus ya, kita lihat ya yang enggak plus kayak gimana. Yang enggak plus, nah ini dia yang enggak plus. Oh, ini lagi dipasangin casing, kita buka casing juga ya. Nih yang plus dan yang enggak plus, bedanya kayak gimana tuh. Yang plus lebih berat ya sob ya, tapi ini tuh mirip banget bagaikan pinang dibelah dua. Kalau misalnya kita pakai ini ya, yang nggak plus pakai casingnya yang plus. Ini kita lihat. Kayaknya sih nggak bisa ya, agak-agak susah tuh. Nggak bisa sob. Nggak muat, jadinya mirip tapi beda ya. Tuh. Mirip tapi beda. Plus ini malah lebih kecil. Harusnya yang plus tuh biasanya yang lebih gede gitu ya. Ini plusnya cuma dalamnya, kalau luarnya nggak plus. Oke. Di bagian kameranya juga desainnya kece gitu ya, keren banget. Di sisi atas kamu bisa lihat ada lubang mic sekunder ya di sini ya. Di sisi kanan sini ada tombol power, sementara di sisi kiri ada tombol volume dan juga slot kartu. Nah, ini nih slot kartu penting nih. Mesti kita lihat. Kalau misalkan slot kartunya komplit mah nggak masalah ya. Dan ini slot kartunya dia cuma dual SIM aja ya, dia nggak ada slot micro SD-nya. Jadi pastikan lagi, pertimbangkan lagi apakah 128GB atau 256GB yang cukup buat kamu, karena dia nggak dikasih slot kartu micro SD. Jadinya kalau misalkan 128GB berasa kurang, beli yang 256GB sekalian. Gitu sob. Dan ini sob, kalau misalnya ngeliat laci kartunya dia nggak ada segel pengaman karet gitu ya. Kalau kena air gimana ya? Nah, di sisi bawah sini kamu bisa lihat ya, ada lubang-lubang ngumpul semua di sini. Mulai dari lubang speaker, lubang charger, lubang mic, dan juga lubang headset. Wow. Dan tampak depannya kayak gini. Oke, Realme 9 Pro Plus-nya udah saya setting-setting dan udah saya install beberapa aplikasi. Kamu bisa lihat ya. Ini layarnya cakep sob. Ini kualitas layar mewah, kelas layar AMOLED ya. Jadi kalau dilihat dari mana aja tuh mantap banget. Terus kalau misalkan kamu lihat ya, yang namanya layar AMOLED itu kalau misalkan kamu lihat pada kondisi putih kayak gini, rata semua sob, nggak ada yang bayangan-bayangan hitam yang namanya shadow gitu ya, nggak kayak IPS. Kalau yang namanya AMOLED tuh bener-bener ya putihnya putih, hitamnya juga kelam gitu ya, nggak ada bayangan-bayangan, mantap banget. Dan ini juga layarnya dia udah 90Hz katanya. Kita lihat ya di display and brightness, kita lihat di sini ada screen refresh rate. Nih, dia ada auto select, high 90Hz atau standar. Kita pilih yang high aja ya, biar terus brightness-nya tuh kencang terus, refresh rate-nya kencang terus gitu ya. Jadi kalau misalkan di scroll-scroll kayak gitu, berasa licin, berasa smooth gitu. Nah, untuk bagian about phone-nya sendiri kita bisa lihat di sini tentang about device. Dia tuh udah pakai Realme UI 3.0. Ini udah versi yang paling up to date ya. Terus dia juga storage-nya 128GB dengan prosesor Dimensity 920 octa-core. Ini sama kayak Vivo nih, Vivo V23 5G kayak gini juga nih, pakai Dimensity 920. Terus dia RAM-nya 8GB plus. Ada plusnya di sini hingga 5GB extended RAM ya. Jadinya kalau di total jadinya 13GB. Wow, udah lumayan banget. Udah mantap banget nih. Kalau misalkan kita lihat berdasarkan AIDA ya, untuk lihat spesifikasi yang lainnya ya, baterainya ini 4500 mAh, lebih kecil ya daripada yang Realme 9 Pro, dia udah goceng. Kalau ini masih 4500 mAh. Tapi kalau untuk ngecasnya ini jauh lebih kencang daripada yang bukan plus. Ini lebih mantap, nggak sampai sejam bisa penuh katanya. Nanti kita cobain di video reviewnya ya. Sekarang kita terusin lagi ya untuk lihat HP-nya kayak gimana. Skor Antutunya nih pakai MediaTek 920 untuk core Antutunya secara angka kayak gini sob. Udah 446 ribuan lebih. Ini kalau buat main game udah mantap banget ya. Udah kece banget. Nah, kalau untuk kamera depannya sendiri dia masih pakai kamera 16 megapiksel ya. Sementara kalau kamera belakangnya, nah ini baru nih, kamera flagship katanya. 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, dan juga 2 megapiksel untuk kamera makronya buat foto-foto jarak dekat gitu. Dan kalau untuk rekaman video sih ini harusnya udah stabil ya karena udah OIS. Tapi nanti kita bahas di video reviewnya aja. Di sini kita kasih lihat untuk sampel-sampel fotonya aja dikit. Kayak gini sob, hasil foto-foto dari Realme 9 Pro Plus.
Oh iya, ngomong-ngomong tadi saya belum kasih lihat ya untuk sensornya kayak gimana. Kita lihat yuk. Ini sob, untuk sensor-sensor dari HP yang harganya 4 juta lebih ini sob. Hampir 5 juta ya, 5 juta kembali 1000. Dia gyroscope sensornya udah ada, dan untuk gyroscope sensornya ini dia juga udah hardware ya. Kita bisa cobain nanti pada saat video reviewnya. Ada LED sensor, accelerometer, dan magnetic sensor ada. Jadinya dia tuh udah komplit, udah bisa kompas, udah bisa virtual reality. Pokoknya udah enak banget buat kesehari-harian ya. Kalau untuk masalah cek saldo atau isi saldo e-money juga dia udah ada NFC nih. Jadinya ini HP udah berasa komplit. Untuk kelas HP harga nggak sampai 5 juta. Ya untuk impresi awal di kelas HP harga 4,5 juta itu flash sale-nya ya. Kalau untuk harga normalnya 5 juta kembali 1000, ini udah kece banget sih. Walaupun saya belum cobain ya untuk main game kayak gimana. Terus juga untuk kameranya juga udah lumayan oke, dan desainnya juga kece banget. Apalagi layarnya saya suka banget. Tapi untuk video reviewnya kayak gimana, kita bahas nanti ya, lebih detail, lebih mendalam. Dan Bang Toto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kita bandingin aja kali ya, sama yang ini nih. Vivo V23 5G. Kalau dibandingin mantep nih. Speknya mirip, harganya ya mahalan Vivo sih.